Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik, balik lagi bareng kakak hari ini. Hari ini kakak akan menceritakan tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab tentang seorang yang pernah sakit kusta. Adik-adik inget gak firman yang satu itu? Ya, firman itu ada di Matius 8 ayat 1-4 loh adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan? Sudah ya? Oke, let's go kalau gitu. Nah, dahulu kala adik-adik, di sebuah kisah dalam Alkitab ada seorang yang menderita sakit kusta. Biasanya orang-orang yang kena penyakit kusta itu orang-orang yang dikucilkan. Suatu saat Tuhan Yesus itu sedang memberitakan firman di atas bukit. Di atas bukit Tuhan menceritakan tentang firman dan mengajar banyak orang adik-adik. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Di saat itu ada juga seseorang yang sedang memperhatikan Tuhan Yesus dari jauh. Orang itu sakit kusta adik-adik. Nah, penyakit kusta itu apa sih adik-adik? Penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang menular di masa itu. Penyakit kulit yang membuat kulit seseorang itu luka, bernanah, dan bau adik-adik. Penyakit ini menular ke orang-orang yang dekat dengan orang penyakit kusta. Oleh sebab itu dulu orang yang sakit kusta itu dikucilkan. Menurut hasil penelitian di bidang kesehatan, penyakit kusta itu udah ada lama loh tuh adik-adik, sebelum Tuhan Yesus pun ada. Nah, pada zaman dahulu, penyakit ini dianggap sebagai penyakit menular karena sebuah kutukan. Oleh karena itu, para penderita kusta biasanya dikucilkan oleh masyarakat. Adik-adik tahu nggak betapa Tuhan sayang sama kita? Burung-burung di udara, bunga-bunga di taman, semuanya itu dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita. Menurut adik-adik, apakah orang yang berpenyakit kusta ini juga disayang sama Tuhan? Tentu, bunga saja disayang. Apalagi si orang penyakit kusta ini. Kasihan ya adik-adik. Si penderita kusta ini tidak bisa dekat dengan anak dan keluarganya karena dia sakit. Dia pasti merasa sedih dan rindu dengan keluarganya. Dengan luka yang ada dalam tubuhnya saat ini, dia pasti tidak bisa berteman dengan siapa-siapa adik-adik. Betapa sakit dan sedihnya hati si penderita kusta ini. Sakit hatinya begitu terasa dan menggebu-gebu sampai-sampai dia sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, Tuhan Yesus pun selesai memberitakan firman dan pergi menuruni bukit. Nah, saat Tuhan jalan menuruni bukit itu, banyak orang-orang tetap berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Nah, di waktu yang bersamaan juga, orang kusta itu pun melihat Tuhan berjalan ke arahnya dan memberanikan diri untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Orang kusta itu datang kepadanya, lalu sujud dan menyembah Tuhan adik-adik. Inilah waktu yang paling tepat untuknya memohon agar dia bisa sembuh dan kembali bertemu dengan keluarga dan tetap diterima oleh orang-orang sekitar. Kata orang kusta ini kepada Tuhan Yesus seperti ini adik-adik. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya kalau Tuhan mau, please Tuhan, sembuhkanlah aku. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu serta berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga adik-adik, tahirlah orang itu dari kustanya. Ya, penyakit kusta di kulitnya sembuh karena dia percaya dan imannya menyelamatkannya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, seorang penyakit kusta aja bisa sembuh loh karena percaya sama Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik yang sempurna, yang sehat, yang bahagia. Tuhan Yesus juga sangat memperhatikan dan menyayangi adik-adik. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat sampai dengan hari ini. Tidak hanya buat yang sakit kusta, tapi untuk kita semua, terutama untuk adik-adik yang ada di rumah. Ingat ya adik-adik. Nah, firman tadi bisa kita baca ulang di Matius 8 ayat 3b. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Nah adik-adik, kakak harap mulai hari sekarang adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan yang dahsyat di masa dulu adalah Tuhan yang dahsyat juga di masa sekarang, yang akan menyembuhkan adik-adik dan selalu menghibur hati adik-adik apapun situasinya. Yuk berdoa dulu bareng kakak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, berkatilah kami semua, jagai kami dan berikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur karena kedahsyatan Tuhan dalam menjaga dan memelihara kami. Peliharalah kami Tuhan seperti bunga bakung di taman dan burung-burung di udara. Begitu pula dengan orang tua kami dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.